فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة. الحمد لله يهديكم الله ويصلح بالكم. فإن كل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة في النار أعاذني وإياكم من النار. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, serta salawat dan salam pada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat nanti. Ikhwanu fiddin, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini Allah Subhanahu wa taala mempermudah bagi kita, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pula kesempatan untuk kita tetap duduk belajar ilmu agama. Datangnya kita, punya waktu luang kita, sehatnya kita bisa datang ke masjid itu nikmat. Yang lebih besar daripada itu adalah Allah tumbuhkan di dalam diri kita kesadaran belajar ilmu agama, itu lebih nikmat. Orang memiliki waktu luang banyak, orang yang berbadan sehat pun banyak, tapi tidak semua yang memiliki waktu luang dan berbadan sehat punya kepedulian terhadap iman dan ilmu agamanya. Bahkan mereka menganggap, ya nas'alullah as-salam wal afiyah, bahkan sebagian mereka menganggap ketika hari libur pergi ke masjid, hanya duduk di masjid itu nggak ada faedah. Atau mereka menganggap itu menghabiskan waktu, mengurangi waktu istirahat, atau mengurangi waktu bermain, atau bahkan sebagian mereka menganggap sia-sia. Ya Rabb, apakah berbicara tentang Allah menjadi sia-sia? Apakah membaca Al-Quran menjadi sia-sia? Apakah memperingatkan dan mengingatkan hati untuk ke akhirat menjadi sia-sia? Fadzakir fa inna dzikra tanfaul mu'minin. Berikanlah peringatan, karena peringatan itu penting bagi orang beriman. Bagaimana tidak penting? Kita kerja, di seminggu ini kita kerja, di keseharian kita kerja. Di dalam kerjaan kita bertemu dengan beraneka ragam orang, yang terkadang orang-orang yang kita temui ini tidak sesuai dengan syariat. Dan terkadang kita yang berpegang teguh dan berusaha berpegang teguh kepada syariat malah dianggap asing, dianggap aneh, malah dianggap dengan pandangan-pandangan yang lain. Kalau terus kita dalam keadaan seperti itu tanpa ada yang memberikan kita motivasi, kekuatan, mengingatkan kepada iman, kita akan gugur, kita akan terbawa oleh arus dan kita akan kalah. Jadi berkumpulnya kita di dalam majelis ilmu, di dalam majelis taklim, berkumpul dengan orang-orang yang satu pandangan tentang ilmu agama, satu dasar Al-Quran dan hadis. Itu bukan hanya ilmu yang kita dapatkan, tapi yang kita dapatkan adalah kamu ketika di luar tidak sendiri. Itu yang penting. Kamu ketika memperjuangkan agamamu di dalam keseharian dan pekerjaanmu, kamu tidak sendiri. Kamu bersama teman-teman yang lain. Artinya, kita memiliki semua kesamaan yang sama, yaitu sama-sama harus berusaha mengamalkan agama ini sesuai dengan ilmu yang kita dapatkan dari Al-Quran dan hadis. Dari ini maka banyak para asatidah, para ustadz, para ulama menasihatkan, kenapa kita tidak boleh berhenti belajar ilmu agama. Alasannya adalah karena kita butuh penguat. Itu saja alasan. Kalau dikatakan kita butuh ilmu, ya betul, pasti kita butuh ilmu.
Tetapi terkadang majelis-majelis ilmu itu majelis yang berulang, benar, majelis yang berulang. Mungkin bahkan apa yang dijelaskan kita sudah pernah mendengarkan, benar. Tetapi perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Kata Allah Subhanahu wa taala, berikanlah peringatan. Diingatkan lagi. Diingatkan berarti diulang lagi apa yang pernah kita tahu. Fadzakir fa inna dzikra. Sesungguhnya peringatan itu bermanfaat. Bermanfaat untuk siapa? Tanfa'u lil mu'minin. Bermanfaat buat orang-orang yang beriman. Bermanfaat untuk iman kita. Bermanfaat untuk keistiqomahan agama kita. Bermanfaat untuk kesabaran kita dalam berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka majelis taklim, majelis ilmu itu bukan hanya di dalamnya menambah ilmu, tapi juga di dalamnya kita berteman insyaallah dengan orang-orang yang menguatkan kita. Di majelis juga kita akan menyadari bahwasannya kita tidak sendiri dalam berpegang teguh dengan agama ini. Dan di majelis juga kita membutuhkan motivasi, kekuatan ilmu, yang ilmu tadi menjadi amal dalam keseharian kita. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Fikih Asmaul Husna. Kalau dalam buku bahasa Arab masuk kepada bab yang ke-22 atau pembahasan yang ke-22. Kalau dalam bahasa Indonesia di halaman berapa, Pak? 142. Ya, kita sampai 142. Pembahasannya adalah masalah al-khaliqul al-khallaq. Al-khaliq dan al-khallaq. Ini yang kita bahas. Mari kita bahas ini sama-sama. Saya membawa versi Arab atau bahasa Arabnya. Jadi saya membaca bahasa Arabnya, nanti saya terjemahkan. Mungkin bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang membawa bahasa Indonesianya, boleh dilihat buku bahasa Indonesianya. Bagi yang tidak membawa buku, mungkin boleh dicatat beberapa faedah yang akan kita dapatkan dari buku ini. Buku ini dibahas atau ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak Al-Badri hafizahullah ta'ala. Al-Khaliqu wal-Khallaq. Khaliq itu pencipta. Jadi kita berbicara sekarang nama Allah, Dia adalah pencipta. Ini yang kita bicarakan sekarang. Al-Khallaq juga pencipta. Nanti kita akan bahas maknanya. Sekarang kita bahasnya dulu nama Al-Khaliq. Wa qad warada ismullah Al-Khaliqu fil Qur'anil Karim fi iddatil mawadi'. Nama Allah Al-Khaliq itu datang di Quran dalam beberapa tempat. Di antaranya surat Al-Hasyr ayat 24. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru. Allah lah dialah Allah yang disembah. Al-Khaliq yang menciptakan, Al-Bari yang mengadakan, Al-Musawwir yang membentuk. Coba maaf Pak, terjemahan bahasa Indonesianya diartikan Al-Bari Al-Musawwir, diterjemahkan apa? Al-Khaliqul Bari'ul Musawwir. Dialah Allah yang Maha menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Menciptakan, mengadakan, membentuk rupa. Bedanya di mana? Menciptakan dan mengadakan dibedakan dalam penerjemahan. Karena memang dia Al-Khaliqu Al-Bari. Nanti kita bahas itu. Ada perbedaannya. Allahul Khaliqu kulli syai'in. Allah itu pencipta segala sesuatu. Kullu syai', segala sesuatu ciptaan Allah. Termasuk diri kita, alam kita, ciptaan Allah bukan? Lebih dalam daripada itu. Termasuk
pikiran kita, imajinasi kita, ciptaan Allah. Yang keluar dari akal kita, yang keluar dari bayangan pikiran kita, yang keluar dari diri kita, itu pun makhluk. Allah khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil, dan dia terhadap segala sesuatu wakil. Wakil itu yang memimpinnya, yang mewakilkannya. Wa warada bi sighatul mubalaghah, kadang datang dengan konteks mubalaghah. Al-Khallaq. Jadi Al-Khaliq dengan Al-Khallaq itu satu akar kalimat, kha, lam dan qa. Khalaq. Khalaq artinya menciptakan. Tetapi datang kalimat khaliq, kha-nya yang panjang, pencipta. Tapi kadang datang kalimat khallaq, yang panjang bukan kha-nya tapi lamnya. Contoh lain, Allah itu Razzaq. Apa Razzaq, Pak? Pemberi rizki. Yang panjang di sini setelah zai ada alif, Razzaq. Padahal dalam hadis-hadis yang lain Raziq, pemberi rizki. Jadi ada beda secara konteks bahasa. Razik dengan Razzaq, Khaliq dengan Khallaq. Walaupun kesamaannya jelas, sama-sama dari akar kalimat khalaq, menciptakan. Tapi kalau sudah berbentuk khallaq, fa'al, Razzaq, berarti itu sighah mubalaghah dalam konteks Arab. Apa itu sighah mubalaghah? Konteks yang teramat sangat, itu dia. Jadi Khallaq itu dia mampu menciptakan, dia maha menciptakan, dia yang menciptakan segalanya tanpa ada bantuan siapapun. Khallaq. Dan penciptaannya tidak akan pernah berhenti. Khallaq. Dia menciptakannya dan dia yang memilikinya. Khallaq. Kalau Khaliq itu menciptakan, tetapi sifat menciptakan itu mungkin sesekali tidak ada pada dia. Kadang menciptakan, kadang tidak. Atau bisa jadi penciptaan itu bukan menjadi sebuah sifat yang melekat pada dirinya. Tapi kalau sudah Khallaq, Razzaq, itu sighah mubalaghah. Berarti kalau dia sudah dikatakan Razzaq, dia yang memberikan rizki tidak pernah terputus dan terus tercurah. Itu Razzaq. Dalam bahasa Arab dikatakan sighah mubalaghah. Di dalam Quran kalimat Khallaq pun ada di beberapa ayat, salah satunya surat Al-Hijr ayat 86. Inna rabbaka huwal khallaqul alim. Sesungguhnya Rabb kalian dia itu Khallaq, yang menciptakan, Al-Alim, yang maha tahu dengan penciptaannya. Dalam surat Yasin ayat 81, Bala wa huwa khallaqul alim. Bahkan dia Allah Al-Khallaq yang maha menciptakan, Al-Alim. Jadi jelas di Quran ada kalimat Khaliq, ada kalimat Khallaq. Dua-duanya menunjukkan kepada Allah pencipta. Sama. Tapi apa bedanya? Khallaq terkadang digunakan dalam konteks mubalaghah. Teramat sangat, itu namanya Khallaq. Perhatikan kata Syekh, fal khalqu yutlaqu wa yuradu bi amran. Kalimat Khallaq atau khalaq, penciptaan, itu di dalam Quran atau itu di dalam nama Allah terkadang diinginkan dua makna. Bukan hanya menciptakan saja. Makna pertama, jadi apa sih makna Khallaq? Ini sekarang kita bahas. Apa sih makna Khaliq? Ini kita bahas. Kalau secara bahasa tadi khalaqa artinya apa? Menciptakan, itu secara bahasa. Tapi sekarang kita sedang mengenal nama Allah. Allah itu Al-Khaliq, Allah itu Al-Khallaq. Apa sih makna Khaliq dan Khallaq bagi Allah? Yang pertama, makna ini adalah ijadu syai' wa ibda'ihi ala ghairi mithalu sabiq. Mengadakan sesuatu dan dia menciptakannya tanpa ada misal yang sebelumnya.
Jadi nggak ada yang sebelumnya, itu namanya khaliq. Kalau dia menciptakan dan membuat sesuatu yang tadinya sesuatu tadi sudah ada, nggak dikatakan khalaq, tidak dikatakan pencipta dan pembuat. Maka dikatakan dalam Quran, awalam yara anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun. Apakah mereka tidak memperhatikan bahwasanya kami telah menciptakan bagi mereka apa-apa yang telah kami lakukan dengan kedua tangan kami? An'am, fahum laha malikun, dan mereka terhadap nikmat-nikmat itu memilikinya. Malikun itu memiliki. Dalam surat Yasin ayat 71. Perhatikan surat Yasin ayat 71 ini. Awalam yara anna khalaqna lahum mimma amilat aydina. Tidakkah mereka perhatikan sesungguhnya kami telah menciptakan untuk mereka mimma amilat aydina, yang telah dilakukan oleh tangan-tangan kami, an'aman, nikmat, fahum laha malikun, dan mereka memiliki nikmat-nikmat itu. Siapa menciptakan nikmat itu semua kepada kita? Allah. Allah kasih kita menguasai dan memilikinya, padahal yang menciptakan Allah. Dalam surat yang lain, dalam surat Qamar ayat 49, Allah berfirman, Qamar 49, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu, kulla syai', kalau sudah ada kalimat kullu syai'in, itu berarti nggak ada yang terkecuali di situ. Sesungguhnya segala sesuatu khalaqnahu, kami telah menciptakan dia biqadarin, dengan kadarnya. Gak ada yang diciptakan tuh gak ada kadarnya, enggak. Semua itu diciptakan dengan kadarnya. Kita manusia diberikan kadar dalam kekuatan, dalam umur, dalam usia, dalam rizki. Dia kasih kadarnya sesuai kebaikan, hikmah, keadilan dan kebijaksanaan Allah. Hewan juga diciptakan Allah sudah sesuai kadarnya. Gajah diciptakan Allah sudah sesuai kadarnya. Semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah sesuai kadarnya. Kadar ini dikatakan qadar, atau bahasa kita apa? Takdir. Jadi semua itu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah nggak bisa keluar dari qadar dan takdirnya. Sudah diprogram sama Allah. Kamu tidak akan bisa keluar dari program itu. Nah, kalau kita sudah diprogram begitu, Ustaz, berarti kita tinggal menjalankan program, Ustaz. Iya. Nah, kalau gitu kita terpaksa menjalankan program, Ustaz. Tidak. Kamu cuman menjalankan program yang boleh kamu pilih. Dan kamu tidak akan bisa memilih program yang tidak dipilihkan untukmu. Tapi program itu khalaq, pentakdiran itu Allah yang menentukan. Nanti kita bahas lagi. Dalam surat yang lain, dalam surat Al-A'la, Allah berfirman, alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Perhatikan ini. Kenapa dalam surat Al-A'la dikaitkan antara khalaq, penciptaan, dan qadar? Di ayat kedua dikatakan alladzi khalaqa fasawwa, dia yang telah menciptakan, fasawwa. Apa fasawwa kalau diartikan terjemahan, Pak? Kalau saya menerjemahkan menyempurnakan ciptaan. Menyempurnakan kan? Dia telah ciptakan lalu dia sempurnakan ciptaannya. Walladzi qaddara fahada, dan dia yang menentukan takdirnya. Dia yang menentukan kadarnya. Fahada, dan dia yang memberikan petunjuk. Ya subhanallah, ayat ini sebenarnya luar biasa kalau kita memahami tentang penciptaan, takdir, dan hidayah. Dua ayat ini cukup menjelaskan kepada kita bagaimana konsep seorang muslim memahami takdir. Alladzi khalaqa fasawwa, Allah yang menciptakan. Ada enggak yang di alam ini keluar dari ciptaan Allah? Enggak ada. Termasuk pilihan hidup kita pun ciptaan Allah. Iya tidak? Saya sudah katakan tadi, termasuk pikiran kita pun ciptaan Allah. Lalu ketika Allah ciptakan kita, Allah berikan kepada kita kadar. Kadarnya masing-masing. Kamu kadar rizkinya segini, karena sesuai dengan kehidupanmu, sesuai dengan lingkunganmu, sesuai dengan rizkimu. Yang ini kadar umurnya seperti ini, yang ini kadar, semuanya diberikan kadar masing-masing. Yang
yang qadar ini, takdir ini nggak bisa keluar dari situ. Lalu bagaimana? Fahada. Allah yang memberikan hidayah untuk memilih takdir hidupmu. Jadi pilihan takdir hidup itu sudah ada, pilihannya ada, sudah diprogram sama Allah untuk kita pilihannya. Tetapi kita yang milih agar kita nggak salah pilih dalam program tadi, takdir tadi. Fahada, Allah yang memberikan hidayah. Saya mau contohkan. Umpamanya naudzubillah ini minuman keras, ini susu. Allah telah programkan, Allah telah takdirkan, ini haram, ini halal. Allah telah takdirkan, saya memiliki kemampuan untuk meminum salah satu atau kedua-duanya. Maka semua ini adalah takdir Allah. Lalu Allah katakan minuman keras haram, susu halal. Dua-duanya di bawah program Allah yang telah diberikan kepada saya. Ketika takdir ini ada, saya disuruh memilih minuman keraskah atau susukah atau minuman keras. Yang memilih siapa? Memilih kita. Tapi keberadaan dua-duanya di sini, siapa yang menakdirkan? Allah. Allah yang menakdirkan. Ketika Allah takdirkan, lalu saya pilih terhadap pilihan saya pilih minuman keras. Apakah Allah bisa disalahkan gara-gara saya yang memilih dalam pilihan hidup saya? Jawabannya tidak. Yang disalahkan saya karena saya salah memilih. Maka itu di dalam ayat ini katakan fahada, agar tidak salah pilih. Allah berikan kita hidayah. Maka dikaitkan faqaddara wahada. Allah takdirkan dan Allah berikan hidayah sehingga kita memilih susu dalam hidup kita. Hidayahnya berupa apa? Hidayahnya berupa Quran. Petunjuk, ini jelek, ini bagus. Ya. Di sini dipahami antara penciptaan, antara takdir dan antara petunjuk Allah dalam memilih kehidupan takdir itu satu paket yang nggak bisa terlepas. Bagaimana mungkin dia menciptakan, dia nggak mentakdirkan? Saya mau contohkan lagi. Saya mau contoh saja gini, contoh nasallallahu salamah, semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari kesalahan. Kalau orang mau ciptakan robot, Pak. Ini robot umpamanya buat kerja di pabrik. Dia tentu ditentukan, dia bisa mengerjakan apa saja, iya enggak? Bisa enggak robot ini mengerjakan sesuatu yang tidak ditentukan oleh pembuatnya? Dalam bahasa lain, bisakah dia mengerjakan sesuatu yang di luar program dia? Enggak bisa kan? Lah manusia pun diciptakan, telah diprogram, telah ditakdirkan apa yang menjadi kehidupan kita. Tetapi kita diberikan kebebasan untuk memilih takdir dan tidak bisa keluar dari takdir itu. Kita diberikan kebebasan untuk memilih, tapi ketika kita salah pilih, bukan yang menyediakan yang salah, tapi yang memilih yang salah. Dan gak ada paksaan bagi kita untuk mengambil dan memilih. Allah dikaitkan di sini. Kenapa Allah menciptakan dan mentakdirkan? Karena kalau dia menciptakan dan dia tidak mentakdirkan, itu penciptaan yang tidak sempurna. Kalau dia menciptakan, maka dia pasti pula mentakdirkan, memberikan kepada ciptaannya itu ketentuan-ketentuan. Maka dikatakan di sini, makna kholak yang kedua, boleh lihat di buku. Tadi makna kholak yang pertama apa? Menciptakan. Makna yang kedua adalah takdir. Kholak bermakna mentakdirkan. Wa minhu qawlu khalaqal adim ay qaddara wa qala syair wala anta tafri ma khalaqtu wa ba'dul qaumi yakhluqu thumma la yafri. Ay anta idza qadarta amran amdaitah wa ghairuka yaqdiru thumma la yumdi syai' alladhi qaddara. Jadi ini secara bahasa. Kholak itu bermakna takdir. Kamu juga sudah mengqaddarkan atau menciptakan
amran fa amdaita, engkau mengerjakannya. Ghairuka yuqaddiru tsumma la yumdi, adapun selain engkau menciptakan tapi tidak melakukannya. Dari itu Allah berfirman dalam Quran, takhluquna ifka, Ankabut, tuqaddirunahu tuhayyunahu. Ini makna yang kedua dari khalaq, yaitu mentakdirkan. Mentakdirkan, yaitu menciptakan, yaitu menentukan ketentuannya. Ai anta, nam. Wa hadza qaulullah ta'ala, tabarakallahu ahsanul khaliqin. Inilah semakna dengan firman Allah Subhanahu wa taala, tabarakallahu ahsanul khaliqin. Allah lah sebaik-baiknya khaliq yang menciptakan dan mentakdirkan. Fal khalqu fi nu'util adamiyyin ma'nau takdir. Adapun penciptaan kalau disifatkan kepada manusia maknanya adalah takdir. Wa ma khalqul ladzi huwa ibda'u syai'. Adapun khalq dimaknakan dia pencipta yang mengadakan sesuatu yang tadi tidak ada, mutafarridun bi rabbul alamin, itu cuman Allah Subhanahu wa taala. Dipahami sekarang? Kita kembali lagi, al-khalaq secara bahasa adalah pencipta. Tetapi kalau al-khalq itu dikembalikan kepada nama Allah menjadi dua makna. Satu, yang mengadakan yang tadinya tidak ada menjadi ada tanpa contoh sebelumnya, itu namanya apa? Al-khalq. Atau makna yang kedua, al-khalq adalah yang mentakdirkan. Kalau manusia mungkin menciptakan, tapi penciptaan manusia bukan jenis yang pertama, yaitu menciptakan yang tadinya tidak ada menjadi ada. Tidak mungkin manusia seperti itu. Tapi manusia atau makhluk, seandainya dia mengadakan khalq, itu cuma takdir, yaitu mengadakan yang tadinya ada dan mengatur yang tadinya ada. Allah a'lam. Hal min khaliqin ghairullah, hada khalaqallah, fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni balidh zalimuna fi dhalalin mubin. Inilah ciptaan Allah, maka nampakkan kepadaku apa yang telah Dia ciptakan selain Allah, apa yang telah diciptakan oleh selain Allah. Balidh zalimuna fi dhalalin mubin. Akan tetapi orang-orang yang dhalal, orang-orang yang zalim itu dalam kesesatan yang nyata. Wa fil ayat tahiddu li jamil khalq bal asbata subhana ajzun nas ajma'in wa lustama'u an akhirihim an khalqin dzubaba wahid wa huwa min atrafil haywan wa ahqar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwasanya manusia itu lemah walaupun mereka semua berkumpul dan bersatu, tolong menolong satu di antara yang lain untuk menciptakan lalat satu saja. Bahkan lalat itu adalah makhluk yang paling lemah dan paling rendah, mereka tidak akan pernah mampu. Ya ayuhan nasu duriba mathalun fastami'ulah. Wahai manusia, telah dicontohkan perumpamaan, maka dengarlah. Innal ladzina tad'una min dunillahi, sesungguhnya segala sesuatu yang kalian ibadahi selain Allah, la yakhluqu dzubaban, tidak akan pernah mampu menciptakan walaupun seekor lalat. Walau sama'u lahu, walaupun mereka bekerja sama, berkumpul, gotong royong, tidak akan bisa menciptakan lalat. Wa in yaslubuhumud dzubabu syai'an, Masya Allah. Ini lebih merendahkan lagi nih Pak. Kata Allah, wahai manusia, apapun yang kalian sembah selain Allah nggak bakalan bisa menciptakan walaupun lalat. Betul tidak? Walaupun berkumpul semua, menciptakan seperti lalat tidak akan pernah bisa. Udah perendahan kan? Allah rendahkan lagi selain Allah. Dan ini perendahannya benar. Apa itu? Wa in yaslubu dzubab, kalau seandainya lalat itu mengambil dari dia sesuatu, syai'an la yastanfidunah min, dia enggak bisa ngerebut dari lalat. Lalat kalau sudah masuk ke kue kita, dia ambil dari kue kita sedikit, bisa enggak kita ngerebut lagi dari dia? La yastanfidunah, kata Allah. Kamu tidak akan bisa merebut dari lalat. Padahal lalat itu binatang apa? Binatang yang kecil, binatang yang rendah, binatang yang orang terkadang menjijikkan. Allah ingin mengumpamakan kepada mereka dalam ayat ini bahwasannya tidak ada selain Allah yang mampu menciptakan, bahkan semuanya lemah di hadapan Allah. Walaupun hanya lalat perumpamaannya. Kata Allah di sini,
dha'ufa talibu wal matlub. Ma qadarallahu haqqa qadrih. Innallaha laqawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah yang Maha kuat lagi Maha perkasa. Tsumma inna khalaqallahu li hadzal makhluq lam yakun lahwan. Perhatikan, sudah selesai. Allah itu pencipta, iya tidak? Enggak ada yang bisa menciptakan selain Allah, iya tidak? Kalau dia menciptakan pasti dia mentakdirkan. Itu enggak hikmah. Kalau dia menciptakan lalu tidak mentakdirkan, itu enggak hikmah. Bagaimana dia menciptakan tapi dia enggak bikin programnya? Buat apa diciptakan? Itu enggak hikmah. Maka masuk poin keduanya. Allah menciptakan makhluk ini lam yakun lahwan wala abathan wala la'iban. Allah enggak ciptakan kita ini cuma buat main-main. Ya. Allah enggak ciptakan kita untuk sia-sia. Allah enggak ciptakan kita untuk abath. La'ib, la'ib itu permainan, abath itu sia-sia. Lahu juga masih sama, lalai. Allah ciptakan kita begitu saja? Enggak. Oke, enggak ada Allah ciptakan kita untuk jadi apa? Umpamanya, oke, saya pernah dengar itu, terlahir untuk berbalap. Enggak ada, dia lahir buat balapan, enggak ada. Ya, enggak ada. Kita tuh lahir buat balapan, sia-sia sekali hidupmu. Enggak ada faedahnya hidup. Ya, seandainya kau jadi pembalap yang hebat pun, pembalap itu bukan sesuatu yang harus ada dalam kehidupan. Tidak ada pembalap pun hidup ini berjalan dengan damai. Kau ciptakan buat itu, rugi. Apalagi yang lebih daripada itu. Kita diciptakan oleh Allah dengan sebuah tujuan. Rabbu taqaddas an dzalik. Karena kalau kita diciptakan tapi nggak ada tujuan, itu sia-sia. Perbuatan sia-sia pantas nggak buat Allah? Nggak pantas. Maka ketika ada orang yang mengatakan makhluk diciptakan tapi nggak ada tujuan, pada hakikatnya saat itu dia sedang mencela Allah. Dari sisi apa? Secara tidak langsung dia mengatakan Allah menciptakan dan berbuat sesuatu yang sia-sia. Menciptakan nggak ada tujuan itu sia-sia. Dan Allah tidak akan mungkin menciptakan kita untuk sesuatu yang tidak ada tujuannya. Wa ma khalaqnas samaa'i wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Allah berfirman, tidak kami ciptakan langit dan bumi ini dan di antara keduanya la'ibin, main-main, tidak. Lau aradna an nattakhidha lahwan latakhadnahu min ladunna in kunna fa'ilin. Kalau kami menginginkan itu cuma sia-sia, tentulah kami akan latakhadnahu min ladunna. Kami akan mengambilnya dari sisi kami. In kunna fa'ilin, kalau kami ingin melakukannya. Bal naqdhifu bil haqq 'alal batil fayadmaghahu fa idza huwa zahik wa lakumul wail mimma tasifun. Dalam surat yang lain Allah mengatakan, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian menyangka bahwasannya kalian diciptakan itu abath, sia-sia? Apakah kalian menyangka sesungguhnya kami menciptakan kalian itu cuma main-main? Annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian sangka kalian enggak dikembalikan lagi kepada kami? Fata'ala Allahu malikul haq. Maha tinggi Allah yang dia merajai dan maha benar. La ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali dia, Rabb Arsyil Karim. Dia adalah Rabbnya Arsy yang maha mulia. Bal khalaqa subhanahu wa khalaq liya'rifuhu wa ya'buduh. Bahkan Allah ciptakan kita agar kita mengenal dan beribadah kepada Allah. Ini tujuan penciptaan kita. Apa dalilnya? Al-Quran, surat Tolak ayat 12. Ini sebenarnya masalah ini masalah yang sangat ringan, Pak. Masalah buat apa Allah ciptakan kita. Saya rasa semua orang beriman, semua orang Islam harusnya tahu tentang ini. Allah ciptakan kita untuk ibadah. Tetapi betapa sedikitnya orang yang sadar diciptakan untuk ibadah. Seandainya kita berikan peringatan pun, kamu diciptakan tuh untuk ibadah, belum tentu hatinya bergerak untuk ibadah. Kalau bukan karena pertolongan dan hidayah dari Allah. Maka jika ada manusia yang dia sudah secara teori tahu
kita diciptakan untuk ibadah. Lalu secara jiwa dia memahami dan dia menyadari sehingga terdorong untuk ibadah, itu berarti orang yang sudah diberikan hidayah oleh Allah. Sadar tentang makna kehidupan, sadar tentang tujuan kehidupan. Ya, sebagian orang ya subhanallah, kalau anak muda mungkin masih belum terlalu berpikir tentang makna kehidupan. Ini sebagian ya subhanallah, sudah habis waktunya setengah abad belum tahu tujuan hidupnya untuk apa. Ya subhanallah, bahkan masih dihabiskan waktunya untuk yang sia-sia. Ini rugi orang seperti ini. Untuk apa dia hidup? Untuk apa dia letih? Untuk apa dia keluarkan keringatnya? Kemana tujuan arah hidupnya? Gak tahu. Yang penting saya nongkrong, yang penting ketemu teman, ya. Ada sebagian orang yang penting sudah mau akhir-akhir hidup ini ngapain? Ya nikmatin hidup, Ustadz. Ngapain? Ya nikmatin hidup lah, nyalurkan hobi. Masya Allah. Nyalurkan hobi boleh, tapi jangan sampai lupa dengan tujuan hidup yang sebenarnya. Sampai sebagian mereka menghabiskan waktu mereka, menghabiskan tenaga dan pikiran mereka buat sesuatu yang sangat tidak berarti di akhirat. Ini rugi orang seperti ini. Dia kumpulkan duitnya, dia kumpulkan waktunya, tenaganya, semuanya. Tujuannya cuma satu, kesenangan. Tapi tujuannya bukan buat akhirat. Ini orang yang dikatakan wa gharrathumul hayatud dunya. Orang kayak begini ini ketipu sama dunia. Orang yang sadar tujuan hidupnya untuk ibadah, maka setiap langkahnya, setiap perbuatannya, setiap tingkah lakunya, dia selalu timbang dengan tujuan hidupnya. Apakah ini tujuan hidup saya? Apakah ini bermanfaat untuk tujuan hidup saya? Apakah ini makna dan hikmah Allah menciptakan saya? Dikatakan di sini Quran, di surat Al-Anbiya atau di surat tadi, setelahnya, ya, Allah menciptakan kita agar kita mengenal Allah dan agar kita beribadah kepada Allah. Dalil yang pertama, Allah menciptakan kita agar kita mengenal Allah dan agar kita beribadah kepada Allah di dalam surat At-Talaq ayat 12. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun. Allah yang telah menciptakan 7 langit dan ardi, bumi pun seperti itu. Seperti langit, apanya? Lapisannya, 7 lapisan. Yatanazzalu amru bainahunna, dan turunlah perintah Allah di antara itu, di antara langit dan bumi. Turunlah wahyu Allah. Untuk apa? Lita'alamu, agar kalian tahu, annallaha ala kulli syai'in qadir, agar kalian tahu bahwasanya Allah Maha mampu atas segalanya. Jadi kalau orang tanya, Pak, contoh satu saja nih. Ustaz, buat apa sih Allah ciptakan langit yang begitu besar? Ada bintang yang beribu-ribu bintang. Padahal kan bulan 1 udah menyinari kita cukup. Buat apa Allah ciptakan langit yang begitu besar, bintang bertebaran begitu banyak? Buat apa? Apa, Pak? Buat apa, Pak? Kira ayat ini menjawabnya. Ayat ini menjawabnya. Lita'alamu annallaha ala kulli syai'in qadir, agar engkau tahu Allah itu Maha mampu. Jadi tujuan itu semua agar kita mengagungkan Allah. Tujuan itu semua agar kita mengakui bahwasannya kita ini rendah, kecil, Allah yang Maha besar. Betapa baiknya Allah ingin memberikan kepada kita sebuah ilmu dengan cara yang begitu besar. Allah ingin mengedukasi kita sebenarnya bahwasannya Dia itu Maha besar. Apa yang diciptakan untuk kita? Dia ciptakan alam ini yang begitu besar. Masihkah kita belum sadar bahwasannya Dia Maha besar? Ataukah masih belum tahu bahwasan Allah Maha besar? Maka segala sesuatu yang Allah ciptakan ini, salah satu tujuannya itu. Ustadz, buat apa Allah ciptakan lalat? Nanya ke Ustadz, buat apa ciptakan lalat? Jawabannya ayat ini. Ustadz, buat apa Allah ciptakan virus corona? Ayat ini jawabannya.
Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Agar engkau tahu, engkau sadar, engkau makrifat Allah Maha mampu segalanya. Kalau kita tahu, kita sadar, kita sudah mengenal, apa dampaknya? Tahu kalau dia maha besar, tahu kalau dia maha mampu, tahu kalau dia bisa mengerjakan segala dan melakukan segalanya. Tunduk, patuh, mengagungi, memuliakan, beribadah kepada dia. Itu tujuannya. Allah a'lam. Lanjutnya lagi. Annallah ala kulli syai'in qadir wa annallah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Yang kedua, agar engkau tahu bahwasannya Allah Subhanahu wa taala ilmunya meliputi segalanya. Enggak ada satupun tidak ada satupun yang bisa lengah dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu tsani. Dalil yang kedua. Dalil yang kedua dari apa nih, Pak? Yang pegang buku. Dalil yang kedua, kenapa Allah ciptakan kita? Kan kita bilang tadi, kenapa Allah ciptakan kita? Kata Syekh, Allah ciptakan kita agar kita mengenal Allah dan agar kita beribadah kepada Allah. Dalil bahwasannya Allah menciptakan kita agar kita mengenal Allah, surat Tolak ayat 12. Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Agar engkau tahu bahwasannya Allah Maha mampu terhadap segala sesuatunya. Sekarang dalil yang kedua, yaitu tujuan penciptaan manusia agar manusia ibadah kepada Allah, di dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Saya bilang lagi, kalau begitu Allah ciptakan kita dengan dua tujuan. Tujuannya apa, Pak? Satu, agar mengenal Allah, mengetahui Allah Maha Kuasa. Yang kedua, agar beribadah kepada Allah. Berarti kalau kita belajar tentang kekuasaan Allah dan mengenal Allah, itu termasuk tujuan penciptaan. Ya tidak? Tujuan penciptaan tadi apa? Agar kita mengenal Allah. Kalau gitu, kalau kita belajar tentang Allah, bukankah itu tujuan penciptaan kita? Berarti belajar ilmu agama, belajar tentang nama dan sifat Allah, itu tujuan penciptaan kita. Tapi sekarang belajarnya secara kontekstual. Ada kitab, ada buku, kita baca. Kalau belajar dari alam ini, banyak sekali yang kita bisa pelajari dari alam ini tentang keberadaan Allah, tentang kebesaran Allah, tentang kemurahan Allah. Maka itu dikatakan belajar tentang Allah, ada belajar dari Quran, ada belajar dari alam. Mengenal Allah Subhanahu wa taala ya, bisa dari Quran dan bisa dari alam, dari bukti-bukti bahwasanya Allah menciptakan makhluknya. Dengan melihat dan mengagumi makhluknya, maka haruslah orang tadi mengagumi penciptanya. Ketika tukang burung yang hobi burung begitu senang dan indahnya mendengar suara burung, kagum dia sama burung. Sekagum-kagumnya engkau dengan suara burungmu, lebih masuk akal lagi engkau harus mengagumi yang menciptakan burung tadi. Tukang batu kagum dengan batunya. Ini batu luar biasa, indah. Sekagum-kagumnya engkau dengan batu yang kau kagumi, harusnya engkau lebih kagum kepada pencipta batu tersebut. Yang kedua adalah tujuan kita diciptakan agar kita ibadah kepada Allah. Ini harus diulang-ulang. Dan ini pun harus kita ajarkan kepada anak-anak kita, Pak. Ajarkan kepada keluarga kita. Nah, kamu tuh diciptakan oleh Allah agar kamu tuh menghambakan diri kepada Allah. Jangan sampai dia nggak pernah diwasiatkan untuk apa sih, Pak, saya diciptakan Allah, nggak pernah. Sehingga yang dia tahu cuman main, sia-sia, habiskan waktu. Kita bukan berarti mengatakan kepada dia, kalau kamu harus diciptakan untuk ibadah, berarti tidak. Paling tidak sadarkan dulu sebuah pemahaman dalam dirinya, kitanya ada tujuan dalam hidup. Apa tujuannya? Tujuannya adalah ibadah. Kenapa sih orang itu hidup selalu galau, hidupnya hampa, bimbang, bahkan bosan dalam kehidupan, gak mengerti mau dikerjakan apa? Ya karena gak tahu apa tujuan hidupnya. Kalau dia tahu apa tujuan hidupnya,
Dia akan fokus kepada tujuan tadi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, kata Allah. Wa qad dhalla aktsar khalaq fi hadzal bab. Kebanyakan manusia, makhluk telah lalai dengan bab ini. Fa'arafu anna alladhi khalaqahumullah. Mereka tahu yang menciptakan Allah. La syarikalah. Mereka tahu tidak ada sekutu bagi Allah dalam menciptakan. Wa ana wahdahu subhanahu tafarrad bi khalqi. Mereka tahu Allah Subhanahu wa taala sendirilah yang menciptakan ini. Wa khalaqas sama wal ard. Allah yang menciptakan langit dan bumi, wal jibalu wal asjar. Allah yang menciptakan gunung, Allah yang menciptakan pohon. Wa ghairiha minal makhluqat. Bahkan semua makhluk-makhluk itu Allah yang ciptakan. Ma'ahada iqrar. Bersama dengan pengakuan ini Allah menciptakan, sarafu ibadah li ghairi, tapi mereka menyembah kepada selain Allah. Ini poin penting. Apa kata Syekh? Faqad dhalla aktsarul khalaq fi hadzal bab. Banyak manusia tersesat dalam pintu ini. Dalam bab ini, dalam masalah ini. Mereka tahu Allah menciptakan langit dan bumi. Mereka tahu Allah menciptakan gunung. Mereka tahu Allah menciptakan pohon. Mereka tahu segala pencipta ini hanya Allah semata, tidak ada sekutu bagi Allah. Tapi mereka ibadahnya bukan kepada Allah. Ini kesesatan. Mereka mengagumi makhluk, tapi mereka tidak mengagumi Allah yang menciptakan makhluknya. Fahada huwa ma'na. Inilah makna dari firman Allah dalam surat Yusuf ayat 106. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah, tapi mereka tidak lain melakukan kesyirikan. Perhatikan ayat ini. Bagaimana bisa bergabung dalam satu ayat mereka beriman tapi syirik? Wa ma yu'min, tidaklah beriman aktsaruhum, kebanyakan mereka, tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah illa, kecuali wahum musyrikun, kecuali mereka juga syirik. Pertanyaannya, di dalam surat Yusuf ayat 106 ini, kenapa Allah menggabungkan mereka beriman kepada Allah tapi mereka syirik? Apa makna dari ayat ini? Berarti pemahamannya, ketika mereka melakukan kesyirikan, bukan karena mereka nggak percaya kepada Allah, tapi mereka melakukan kesyirikan, mereka meyakini Allah itu dan mereka beriman kepada Allah. Lalu timbul pertanyaan, kenapa mereka melakukan kesyirikan? Jawabannya adalah mereka tidak mau beribadah kepada Allah. Mereka yakini Allah pencipta, mereka beriman. Mereka yakini Allah menakdirkan, mereka beriman. Tapi ketika diajak ibadah hanya kepada Allah, wahum yusyrikun, mereka menyekutukan Allah. Dari ini dipahami, dan dari kalimat ini kita mengambil sebuah ilmu, bahwasannya orang yang mengakui Allah pencipta, pengatur, pemilik alam semesta, tapi dia tidak mau beribadah kepada Allah, maka dia belum dikatakan orang beriman secara sempurna, bahkan belum masuk ke dalam Islam. Karena pengakuan Allah pencipta itu tidak menjadikan seorang menjadi muslim. Menjadikan orang itu Islam ketika dia hanya beribadah kepada Allah. Sebagaimana iblis mengakui Allah menciptakan, dan iblis tidak masuk ke dalam orang Islam. Iblis termasuk dalam orang-orang yang dimurkai dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut lagi. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, minal imanihim idza qila lahum man khalaqas sama. Ini tafsiran Abdullah bin Abbas tentang surat Yusuf ayat 106 tadi. Ya, perhatikan surat Yusuf 106 tadi, yang ketika Allah mengatakan wa may yu'minu aktsarum billahi illa wa musyrikun,
Tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka melakukan kesyirikan. Abdullah bin Abbas menafsirkan, kata Abdullah bin Abbas, min imanihim, di antara keimanan mereka, jika mereka ditanya kepada mereka, man khalaqas sama wal ard, kalau mereka ditanya siapa pencipta langit dan bumi, wa man khalaqal jibal, kalau mereka ditanya siapa yang menciptakan langit, qalu Allah, mereka jawab Allah. Wahum musyrikun, tapi mereka menyekutukan Allah dalam apa? Ibadah. Jadi mereka kalau alam semesta ini yang menciptakan Allah itu mereka enggak masalah sama mereka. Itu mereka imani. Mereka tahu yang mengatur alam semesta ini Allah, mereka imani itu. Tapi yang jadi masalah bagi mereka kalau hanya ibadahnya kepada Allah, itu yang jadi masalah bagi mereka. Wa qala Ikrimah, berkata Ikrimah, tas'aluhum an khalaqas samawati wal ard, kalau kau tanya sama mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, fayaquluna Allah, mereka pasti akan menjawab Allah. Fadzaka imanuhum, itulah yang disebut dengan iman. Wahum ya'buduna ghairuh, tapi mereka beribadah kepada selain Allah. Jelas sekali. Jadi pengakuan Allah pencipta tapi ibadahnya bukan kepada Allah tidak dikatakan muslim, tapi tetap dikatakan musyrik. Karena mengakui Allah menciptakan, konsekuensi dan keharusannya berarti ibadah hanya kepada Allah, jangan kepada yang lain. Allah berfirman pada surat Al-An'am ayat 1, Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nuri tsumma alladzi kafara bi rabbihim ya'dilun. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan kegelapan dan cahaya. Kemudian dia, tsummal ladzina kafaru, kemudian orang-orang yang kafir itu, bi rabbihim ya'dilun, terhadap Allah mereka berpaling. Berpaling dari apa? Berpaling daripada ibadah kepada Allah. Bukan berpaling dari Allah pencipta, tidak, mereka mengaku Allah pencipta. Tapi minta mereka kepada kuburan, minta mereka kepada prasasti, minta mereka kepada benda, pengkultusan mereka kepada peninggalan-peninggalan nenek moyang. Ya subhanallah. Walima dzakara iqraruhum. Nah, perhatikan paragraf berikutnya. Wa yukthiru fil Qur'anul Karim, dan sangat banyak sekali dalam Quran istidlalu ala kuffari bi'tirafihim bi anna Allah wahdahu wal khaliq. Banyak sekali dalil-dalil di Quran yang menunjukkan kafirnya orang-orang yang mengakui Allah sebagai pencipta, sebagai pemberi rizki, sebagai pemberi nikmat, tapi bersama itu ya ala wujubi ifradi wahda bi ibadah wa ikhlasuddin lah. Tapi mereka mengingkari wajibnya beribadah dan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh dalam surat Al-Ankabut ayat 61. Wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal ard wa sakhkhara syamsa wal qamar la yaquluna Allah. Kalau kamu tanya sama mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang menundukkan matahari dan bulan, la yaqulunna, pasti. La yaqulunna itu pasti dan pasti. La yaqulunna Allah, pasti Allah yang mereka jawab. Falamma dzakara iqraruhum, ketika Allah menyebutkan bahwasannya mereka mengaku Allah yang menciptakan, wa bakhahum munkaran alaihim syirkihim biqauli fa anna yufakun, tapi di akhir Allah ingkari mereka. Kalau begitu kenapa kalian berpaling? Berpaling dari apa? Berpaling daripada ibadah kepada Allah. Dalam surat yang lain, surat Al-Ankabut ayat 63. Ini masih surat yang menunjukkan mereka mengakui Allah menciptakan tapi mereka tidak mau ibadah kepada Allah. Wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Kalau engkau tanya pada mereka siapa yang telah menciptakan langit dan bumi, pasti mereka menjawab Allah. Falamma dzakara i'tirafum bihadza wa bakha munkaran 'alaihim wa syirkihim. Ketika Allah menyebutkan pengakuan mereka ini, lalu Allah akhirkan di belakangnya tentang pengingkaran Allah kepada mereka. Allah mengatakan, "Qulil hamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun." Katakanlah segala puji milik Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak tahu. Tidak tahu apanya?
tidak tahu bahwasanya ibadah hanya kepada Allah. Kalau ditanya Allah menciptakan, mereka tahu. Dalam surat yang lain, dalam surat Rum ayat 40 Allah berfirman, masih menggambarkan orang-orang yang percaya Allah pencipta tapi tidak mau beribadah kepada Allah. Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum hal min syurakaikum may yaf'alu min dzalikum min syai'. Allah yang telah menciptakan kalian, kemudian memberikan kalian rezeki, kemudian mematikan kalian, kemudian menghidupkan kalian. Hal min syurakaikum, apakah ada sekutu-sekutu bagi kalian? May yaf'alu min dzalikum min syai', yang bisa melakukan itu sedikit pun. Apa jawaban mereka? Subhana wa ta'ala amma yusyrikun. La syak ana jawabul ladzi la jawaba lahum ghairu. La, tidak ada keraguan lagi, pasti mereka katakan enggak ada yang bisa melakukan itu. Tapi mereka tidak mau beribadah kepada Allah, sehingga Allah katakan di Quran, Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi Allah dari segala bentuk kesyirikan-kesyirikan mereka. Masih dalam surat yang lain, ini dalil yang keempat, bahwasanya orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah SAW mengakui Allah pencipta. Bahkan mereka pun tahu Allah pencipta, tapi mereka tidak mau ibadah kepada Allah. Dalil yang keempat dalam surat Al-Mu'minun ayat 84-89. Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Katakan pada mereka, milik siapakah bumi dan apa yang ada dalam bumi jika kalian tahu? Sayaquluna lillah. Mereka akan menjawab itu milik Allah. Qul afala tadhakkarun. Kalau begitu kenapa kalian tidak memikirkannya? Tidak mengingatnya? Qul man rabbus samawati sab'a wa rabbul arsyil azim. Tanya sama mereka, siapakah Rabb pemilik langit yang 7 dan siapakah Rabb pemilik arsy yang agung? Sayaquluna lillah. Mereka pasti akan jawab Allah yang punya langit dan bumi. Qul afala tattaqun. Katakan pada mereka, kenapa kalian tidak bertakwa? Qul man biyadi malakutu kulli syai'in. Katakan pada mereka, di genggaman siapakah kerajaan segala sesuatu? Yujiru wa la yujaru alai in kuntum ta'lamun. Sayaquluna lillah. Mereka akan katakan semuanya milik Allah. Qul fa anna tusharun. Fa anna tusharun. Kalau begitu kenapa kalian tidak atau seperti orang yang disihir? Ya, sihir, seperti orang yang disihir. Artinya, sudah tahu Allah pencipta, sudah tahu Allah mengatur, sudah tahu Allah yang memiliki alam semesta ini. Kenapa akal kalian seperti sudah tersihir? Enggak mau beribadah kepada Allah, malah beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang berikutnya yang menunjukkan bahwasannya mereka mengakui Allah menciptakan tapi mereka tidak mau ibadah kepada Allah. Allahu khairun amma yusyrikun. Tanya pada mereka, apakah Allah lebih baik atau sekutu-sekutu mereka lebih baik? Amman khalaqas samawati wal arda wa anzala lakum minas samai ma'an fa anbata bihi hadaiqa dzata bahjatin ma kana lakum an tumbitu syajaraha a ilahum ma'allah bal hum qaumun ya'dilun. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladzi kafaru bi rabbihim ya'dilun. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan kegelapan dan cahaya, kemudian orang-orang kafir itu berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan sedikit lagi, satu paragraf lagi. Wa huna, dari inilah yu'jibul aqil asyaddu ajab. Heran orang-orang berakal itu dengan keheranan yang sangat amat. Kenapa? Heran dari mana? An uqulil musyrikin. Heran dari akal dan cara berpikir orang-orang musyrikin itu. Kaifa adalu, bagaimana mereka bisa berpaling kepada yang tidak bisa menciptakan apapun walaupun sebesar biji zarrah, tidak di langit dan tidak di bumi. Wallazi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Bahkan mereka berpaling dari yang telah menciptakan langit dan bumi dan telah menciptakan kegelapan dan cahaya. Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun sementara wa hum yukhlaqun, mereka diciptakan. La yastati'una lahum nasra wa la anfusahum yansarun. Bahkan yang mereka sembah itu tidak mampu menolong diri mereka, apalagi menolong orang lain. Fa kaifa sawwu turabu bi rabbil arbab. Bagaimana akal yang sehat itu? Bagaimana akal mereka bisa menyamakan antara tanah dengan Rabb, dengan Allah? Kaifa sawwu abidu bi malik.
Bagaimana bisa menyamakan antara hamba dan raja? Kaifa sawu ibadah amsaluhum bi rabbil azim al khaliqul jalil. Bagaimana dia bisa menyamakan antara makhluk dengan Rabb yang maha agung yang menciptakan. Innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum. Sesungguhnya yang kalian ibadahi selain Allah itu adalah makhluk, hamba-hamba seperti kalian. Fad'uuhum, kalau mau beribadah, fad'uuhum falyastajibu lakum in kuntum shadiqin. Qala tabarak wa ta'ala amma yasifu haula subhana amma yusyrikun. Ini paragraf yang terakhir adalah paragraf yang mengatakan bagaimana bisa orang-orang musyrikin itu dia mengakui Allah pencipta, tapi mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu sesuatu yang tidak masuk akal. Maka sesuatu yang tidak masuk akal inilah dikatakan kebodohan. Dari inilah mengapa orang musyrikin dikatakan bodoh. Orang kafir dikatakan bodoh. Kenapa? Karena tidak masuk akal. Allah yang menciptakan, Allah yang menjadikan semuanya, tapi engkau beribadah dan patuhnya bukan kepada Allah. Itu adalah kebodohan dan itu adalah termasuk kehinaan bagi seorang ketika dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di poin yang kedua, tiga nanti di bab setelahnya dia akan membahas al-khaliqu, al-bari'u, al-musawwir. Khaliq artinya pencipta, al-bari artinya mengadakan, al-musawwir artinya membentuk. Dibahas nanti dalam satu bab karena ketiga ini mirip, sama-sama makna menciptakan tapi ada perbedaan. Al-khaliq itu pencipta, al-bari itu yang mengadakan, al-musawwir itu yang membentuk. Ada perbedaannya. Insyaallah